السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah cerita dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ada dua orang bersaudara dari suku Bani Bali. Suku Bani Bali ini di antara suku cabang Qudha'ah yang tinggalnya di luar Madinah. Dua orang bersaudara ini masuk ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi SAW dan menyatakan keislamannya, masuk ke dalam Islam. Kemudian tinggal di rumah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Salah satu dari saudara ini itu sangat rajin, giat, dan yang satunya biasa saja. Bahkan yang rajin dan giat ini sampai ikut berperang dan mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan saudaranya yang kedua yang biasa-biasa saja masih hidup setahun setelahnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla cabut juga nyawanya. Berarti ada 1 tahun kelebihan. Maka Talha bin Ubaidillah satu malam bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat dua orang saudara tersebut ada di depan pintu surga bersama dirinya. Keluar satu orang dari surga, mempersilahkan masuk orang yang meninggal terakhir. Berarti yang biasa-biasa saja ibadahnya. Kemudian orang itu keluar lagi dari surga, baru mempersilahkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Kemudian mengatakan kepada diriku, kata Talhah, pulanglah engkau karena engkau belum saatnya masuk ke dalam sini. Maka ketika pagi hari Talha bercerita kepada penduduk Madinah, kepada para sahabat. Dan para sahabat terheran, bagaimana bisa seseorang yang lebih giat, lebih rajin bahkan mati syahid, ternyata masuk ke dalam surganya belakangan daripada orang yang meninggal terakhir. Sampailah ternyata mimpi ini ke telinga Nabi SAW. Maka Rasul SAW ternyata membenarkan mimpi dari Talha tersebut. Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari mana kalian heran wahai para sahabatku? Ya Rasulullah SAW, orang yang pertama lebih rajin, lebih giat, bahkan mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, mengapa masuk surganya belakangan? Rasul SAW menjawab dengan mengajak berfikir. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya? Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, betul. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapatkan bulan Ramadan. Fasamahu, dia berpuasa di dalamnya. Na'am Rasulullah, betul.
Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian salat sekian dan sekian sujud dalam 1 tahun. 1 tahun itu seseorang bisa mensujudkan kepalanya ribuan kali sujud. Bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Betul. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perbedaan jarak antara keduanya di surga, antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. 1 tahun ikhwan, merubah persepsi manusia. Dan syahid dari bahasan kita, di dalamnya Rasul mengatakan wa adraka Ramadan fasamahu. Dia mendapatkan bulan Ramadan dan juga dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Maka perhatian besar yang wajib kita curahkan kepada bulan Ramadan, ikhwan. Perhatian besar yang wajib kita tuangkan kepada umur yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa jatah usia yang Allah berikan kepada kita, ikhwan? Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari ayahnya, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling terbaik wahai Nabi SAW? Maka Rasul mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang itu kembali bertanya kepada Nabi SAW, fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu siapa orang yang paling terburuk wahai Nabi SAW? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Perhatikan ikhwan, dua-duanya sama-sama panjang umur. Tapi orang yang pertama mengisinya dengan iman dan amal saleh, menjadi orang terbaik, manusia terbaik. Orang yang kedua mengisinya dengan kedurhakaan kepada Allah, maksiat, dosa kepada Allah, menjadi manusia terburuk, ikhwan. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Allah berikan modal kepada kita, ikhwan. Setiap manusia Allah berikan modal, yaitu jatah usianya di atas muka bumi ini, umurnya, waktunya di atas muka bumi ini. Kita habiskan untuk apa jatah usia kita di atas muka bumi ini, ikhwan? Hal yang sia-sia, hal yang mengandung unsur dosa, maksiat, atau apa? Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, jatah usianya di dunia. Untuk apa dia habiskan jatah usianya di dunia? 1 detik Allah tanya nanti di hari akhirat, ikhwan. Apakah kita gunakan untuk iman dan amal saleh? Atau kita gunakan untuk kedurhakaan, maksiat dan dosa kepada Rabbul Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan, semakin seringnya seseorang berinteraksi kepada sesuatu, maka biasanya akan menurunkan sensitivitas seseorang. Contoh, pertama kali ketika kita melihat Ka'bah depan mata kepala kita, bagaimana rasanya, ikhwan? Gak bisa digambarkan dengan kata-kata, betul ya? Tapi bagaimana kalau kedua kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, turun. Betul? Ramadan, setiap tahun akan lewat kepada kita selama Allah Azza wa Jalla berikan jatah usia kita di atas muka bumi ini. Jangan-jangan ternyata Ramadan yang kita lewati hanya sekedar seremonial belaka dalam hidup kita. Puasa, puasa. Salat malam, salat malam. Setelah itu, selesai. Para ulama salaf terdahulu, ikhwan, bergembira luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana dahsyatnya Ramadan. Karena mereka tahu bagaimana besarnya keutamaan Ramadan. Karena mereka tahu ketika Allah Azza wa Jalla berikan jatah usia mereka sampai ke dalam bulan Ramadan, pintu surga terbuka lebar bagi mereka. Itu yang belum ada mungkin pada diri kita, ikhwan. Sensitivitas karena seringnya bertemu dengan Ramadan menurun, bahkan hilang. Lihat diri kita, ikhwan. Lihat diri kita. Para ulama yang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu dengan amal mereka yang luar biasa, mereka masih menanti-nanti Ramadan.
Mereka benar-benar berharap akan bulan yang satu ini luar biasa. Kita dengan amal yang hanya sedikit, amal yang hanya pas-pasan. Ramadan, oh Ramadan, selesai. Aina khasyatullah. Mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan? Mana ciri khas seorang yang saleh, seorang mukmin yang hakiki? Ketika dia senang untuk beramal saleh, ketika dia senang bertemu dengan Ramadan, dan dia memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan para ulama terdahulu mengatakan ketika kami memasuki bulan Ramadan, seakan-akan kami tidak mengenal satu dengan yang lain. Ketika selesai 1 Syawal, baru kembali seperti semula. Sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Taghriq bil ibadah, tenggelam di dalam beribadah kepada Allah. Karena ternyata orang-orang di alam kubur, ikhwan. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quranul Karim ingin kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mau beramal saleh. Amal saleh yang dahulu mereka tinggalkan di dunia. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Ini penyesalan yang hakiki nih, ikhwan. Penyesalan yang luar biasa. Kerugian yang abadi nih. Karena Allah Azza wa Jalla enggak berikan lagi waktu dan kesempatan untuk mereka kembali ke dunia untuk beramal saleh. Kalla, kata Allah, tidak sama sekali. Lihat diri kita, ikhwan. Berapa banyak dosa yang ternyata kita lakukan kepada Allah dan kita merasa aman dari dosa tersebut. Berapa banyak amal saleh yang ternyata kita lalaikan dan kita juga merasa aman. Besok ada lagi juga amal saleh. Apakah seperti ini ciri khas orang yang bertakwa dan mukmin yang sejati, ikhwan? Kalla, thumma kalla. Maka manfaatkanlah, ikhwan. Besarkanlah dalam hati kita Ramadan. Yu'azzim Ramadan. Agungkan dalam hati kita Ramadan. Manfaatkan dalam diri kita. Azamkan, tekadkan pada diri kita pada bulan Ramadan ini. Saya akan menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah dalam pandangan Allah. Sehingga output dari Ramadan sama dengan dari Ramadan kita dapatkan. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang lalai. Bahkan berbuat kemaksiatan pada bulan Ramadan. La haula wa la quwata illa billah. Pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti di hari kiamat berat, luar biasa, ya ikhwan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم بلغنا رمضان ثم باركنا فيه اللهم بلغنا رمضان ثم باركنا فيه اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة